Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Augustina, NIM F112121211016 dari Prodi Bagi Paut Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini, saya akan membahas kasus yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas anak usia dini. Masuk pada pembahasan, yaitu berita pertama tentang peningkatan kreativitas anak usia dini melalui cerita bergambar. Dikutip dari Miranda, karakteristik anak usia dini menjadi mutlak dipahami untuk memiliki generasi yang mampu mengembangkan diri secara optimal. Mengingat penting usia tersebut, anak kreatif memuaskan rasa keingin tahunya melalui berbagai cara seperti bereksplorasi, bereksperimen, dan banyak mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Fenomena yang ada selama ini, kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya masih rendah. Dikutip dari Susiolowati, hal ini dapat diketahui dengan masih banyaknya orang-orang yang belum menghasilkan karya sendiri. Mereka masih meniru karya milik orang lain. Keadaan tersebut disebabkan karena kurangnya pengembangan kreativitas sejak usia dini. Anak-anak usia dini juga masih memiliki daya kreativitas yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan anak sehari-hari, di mana masih menunggu guru, tidak mempunyai ide sendiri, belum bisa mengungkapkan idenya sendiri kalau tidak dibantu oleh guru. Anak-anak masih bergantung pada guru. Permasalahan ini tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya media pembelajaran yang kurang menarik, pembelajaran yang hanya menitik beratkan pada membaca dan berhitung saja, dan penggunaan metode yang statis sehingga membuat anak bosan dan kurang memunculkan ide kreatifnya. Dikutip dari Hamdani, faktor lain yang menjadi hambatan kreativitas anak usia dini yakni tidak percaya diri. Tidak percaya diri maksudnya adalah anak tidak berani menyampaikan ide-ide kreatifnya dengan bertanya dan menjawab pertanyaan seputar cerita, tidak percaya pada kemampuan yang dimilikinya. Karena perasaan itulah akhirnya anak tidak bisa menunjukkan kreativitasnya. Adapun beberapa faktor pendukung dalam kreativitas anak usia dini yaitu memberi dorongan atau motivasi kepada anak, memberi waktu untuk berkreasi dengan ide atau konsep yang dimilikinya, dan guru yang berkompeten. Kreativitas anak yang tinggi mendorong anak belajar dan berkarya lebih banyak sehingga suatu hari mereka dapat menciptakan hal baru di luar dugaan kita. Metode pembelajaran dengan buku bercerita gambar. Teknik cerita bergambar dengan menggunakan alat peraga atau buku bergambar dengan alasan pembelajaran pada anak usia dini agar lebih menyenangkan dan menarik, berwarna, bergambar, dan penuh dengan cerita yang sangat menyenangkan di usia mereka, yakni usia dini. Selain itu, buku cerita bergambar digital berbasis audiovisual juga merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan guru pada saat proses pelaksanaan pembelajaran. Dikutip dari Sumiati dan Tirtayani, buku cerita bergambar digital berbasis audiovisual ini mampu memberikan anak kegiatan membaca dalam mengembangkan potensi dari setiap aspek perkembangan anak. Potensi tersebut seperti menambah perbendaharaan bahasa pada anak dan pesan moral yang terkandung pada cerita, serta dapat menstimulasi kemampuan sosial emosional anak, terutama pada kemampuan empati anak terhadap orang lain. Selain itu, buku cerita bergambar adalah buku yang di dalamnya terdapat cerita dan dilengkapi dengan ilustrasi gambar, teks atau percakapan yang disampaikan dengan bahasa yang ringan, sehingga mudah dipahami, serta mengandung pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran buku bercerita bergambar anak mampu untuk menarik minat belajar anak, sehingga penyampaian materi menjadi lebih menarik dan bervariasi. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, media pembelajaran buku bercerita bergambar anak dapat dijadikan sebagai inovasi yang memadukan teknologi sebagai media pembelajaran untuk menstimulasi kemampuan empati anak. Selain dipengaruhi oleh media cerita bergambar, keberhasilan peningkatan kreativitas ini juga dipengaruhi oleh metode pendukung yang berupa pemberian kesempatan pada anak untuk tampil di depan kelas dan mengekspresikan kemampuan yang dimilikinya. Cara meningkatkan kreativitas anak usia dini dengan buku cerita bergambar. Dikutip dari Beni Hamdani, buku cerita disukai hampir semua anak, apalagi kalau buku cerita tersebut berupa cerita dengan ilustrasi bagus, dengan sedikit permainan yang melibatkan mereka. Anak-anak akan merasa terlibat dalam pertualangan dan konflik-konflik yang dialami karakter-karakter di dalamnya, sehingga membaca pun akan semakin menyenangkan.
Buku cerita menyediakan tempat bagi anak-anak untuk melepaskan diri dari permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Buku bercerita bergambar dengan tema fantasi, realistis, membantu anak berimajinasi tentang hal-hal yang berada di luar lingkungannya, sehingga perkembangan pemikiran dan kreativitas anak tidak terbatas pada hal tertentu. Cerita fiksi membuat pembaca berimajinasi tentang sebuah karakter, pemandangan settingan cerita, serta alasan terjadi sebuahnya plot. Buku cerita non-fiksi menstimulasi pembacanya berpikir mengenai jawaban dari plot cerita dan membuat pembacanya bertanya-tanya hubungan plot yang disajikan. Anak lebih mudah belajar dengan konsentrasi bila melalui kegiatan yang menyenangkan seperti mewarnai. Pada saat kegiatan mewarnai melalui cerita bergambar ini, sama halnya anak sedang bermain. Sehingga dalam proses pembelajarannya berlangsung dengan menyenangkan diharapkan dapat meningkatkan kreativitas anak. Dikutip dari Hidayat dan Mariyati, pada kemampuan fleksibilitas, anak mampu mengembangkan imajinasinya lewat bercerita dengan menggunakan media buku cerita bergambar. Kemudian selain itu, anak sudah bisa menyesuaikan antara cerita yang dibacakan sendiri sesuai dengan cerita yang diberikan oleh guru, sedangkan dilihat pada kemampuan kelancaran, anak dapat mengungkapkan banyak jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh guru mengenai isi cerita dan mampu menambah kosakata baru. Pertama ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan melalui buku cerita bergambar, anak dapat mengajukan pertanyaan dan menebak-nebak yang kemudian menemukan jawaban terhadap alur cerita yang mereka dengar. Rentang perhatian anak terhadap cerita menjadi lebih panjang karena anak berkonsentrasi terhadap cerita. Anak juga mampu mengorganisasikan kemampuan diri karena anak belajar dari pengalaman yang menakjubkan, sehingga akan membangun kepercayaan diri terhadap apa yang disampaikan. Dan melalui media pembelajaran buku cerita bergambar, anak mampu menarik minat belajar anak sehingga penyampaian materi menjadi lebih menarik dan bervariasi. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, media pembelajaran buku cerita bergambar anak dapat dijadikan sebagai inovasi yang memadukan teknologi sebagai media pembelajaran untuk mensimulasi kemampuan empati anak. Selain dipengaruhi oleh media cerita bergambar, keberhasilan peningkatan kreativitas ini juga dipengaruhi oleh metode pendukung yang berupa pemberian kesempatan pada anak untuk tampil di depan kelas mengekspresikan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu psikolog ingatkan anak membutuhkan mainan kreatif selain gawai. Di masa pandemi yang telah berlangsung 1,5 tahun lebih, ternyata tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, namun juga anak. Tanpa kita sadari, anak dapat menjadi korban tersembunyi dari dampak pandemi ini. Hal ini disampaikan oleh Yohana Teresia, psikolog dari Yayasan Heart of People Eat, dalam webinar parenting yang diadakan di Faber-Castell bertema Soft Skill, apa yang dibutuhkan di era digital, yang diadakan pada Sabtu 25 September 2001, dan banyak kasus yang ditemui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sutikno, Agustina, Firauli, dan Tirta di Tenggarai. Adanya peningkatan permasalahan perilaku dan masalah akibat paparan stres di kala pandemi saat ini. Beberapa masalah yang timbul antara lain menarik diri dari keramaian, gangguan somatik atau somatic symptom disorder, atau munculnya gejala dari tubuh akibat kecemasan yang berlebihan, agresi, depresi, maupun masalah perilaku lainnya. Kondisi dikarenakan beberapa faktor pencetus seperti ruang bergerak terbatas, pendidikan berkualitas belum merata, orang tua sibuk, serta kondisi psikolog tidak stabil. Maka, timbul cara instan yang banyak diambil orang tua untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan gawai kepada anak. Padahal pemberi gawai bukannya tanpa dampak. Pemberian gawai seperti 2 mata uang, selain positif dari gawai seperti memberi kemudahan, informasi, dan hiburan, namun gawai juga memberikan efek negatif, khususnya jika tanpa dibatasi waktu penggunaannya, ungkap Yohana. Beberapa efek negatif dari gawai menurut Yohana berdasarkan riset dilakukan Sarker, Leon M., dan Howie, Erika, dan Dr. John Hutton, yakni gangguan kesehatan fisik, terlambat berbicara, masalah atensi dan konsentrasi, masalah executive function, serta masalah perilaku.
Untuk itu, Yohana menyarankan kepada orang tua untuk cerdas memilih bentuk permainan yang cocok bagi anak, dibagi berdasarkan umur dan kebutuhannya. Permainan yang tepat akan sangat berguna mendorong kreativitas anak, di mana kreativitas berguna bagi salah satu modal kesuksesan seseorang di masa depan. Salah satu bentuk permainan yang disarankan oleh Yohana adalah dalam bentuk eksplorasi permainan yang berbasis seni. Castle International Indonesia Harsley Rosidi memperkenalkan produk terbaru Faber-Castell yakni Creative Art Series 2. Ia menjelaskan produk Creative Art Series ini merupakan produk yang memperhatikan kebutuhan anak, khususnya usia SD dan PAUD, di mana di dalamnya terdapat mewarnai, membuat prakarya. Hal ini memadukan unsur pengembangan atas motorik kasar, sensorik, pengenalan warna, melatih konsentrasi, dan tentunya kreativitas. Produk ini dikembangkan dengan sesuai melihat kondisi yang terjadi pada saat ini, di mana pandemik menyebabkan anak mengalami kebosanan, serta dengan produk ini diharapkan akan memberikan kesempatan bagi orang tua dan anak untuk bisa meluangkan waktu bersama. Nah, dari kasus kedua ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemberian gawai kepada anak dapat memberikan dampak baik positif dan negatif. Dampak positif tersebut dari gawai yaitu tentunya memberikan kemudahan, informasi, dan hiburan. Namun, gawai juga memberikan dampak negatif, khususnya jika tanpa dibatasi waktu penggunaannya. Dari dampak negatif tersebut yaitu seperti gangguan kesehatan fisik, terlambat bicara, masalah atensi dan konsentrasi, serta masalah perilaku. Untuk itu disarankan kepada orang tua untuk cerdas memiliki bentuk permainan yang cocok bagi anak yang dibagi berdasarkan umur dan kebutuhannya. Permainan yang tepat akan sangat berguna mendorong kreativitas anak, di mana kreativitas berguna bagi salah satu modal kesuksesan seseorang di masa depan. Salah satu bentuk permainan yang disarankan adalah dalam bentuk eksplorasi permainan yang berbasis seni. Pembahasan yang dapat saya jelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan, dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.